Kita rekam teman-teman. Silakan nomor satu, kita div ya. Kita div. Jadi mungkin untuk Senin sampai Rabu kita masih membahas teknis. Mungkin lagi berikan ini Selasa ya. Dan kita akan membahas secara dalam gitu ya. Karena pengalaman kemarin kita di P3K itu seperti apa gitu ya. Untuk D3 dan lain sebagainya. Nah, silakan teman-teman untuk ini. Untuk ngecek jawabannya apa nomor satu. Yo, nomor satu apa? Di sini ada LAD ya, LAD. Nah, ya, LAD itu lab axis deviation ya. Nah, itu lab axis deviation itu LAD. Ini ini aksisnya, ini aksisnya ini satu, ini VF ya, VF. Ini positif, ini positif ya, positif, positif ya. Tulisan nulisnya positif ya. Positif. Ini juga positif di sini. Aksis itu normal itu di sini. Normal aksis normal itu daerah sini. Kemudian LAD itu di sini. LAD. Kemudian di sini RAD. Dan di sini ekstrim RAD. Ekstrim ya, ekstrim. Ekstrim RAD. Nah, pada saat kita melihat pasiennya itu adalah LAD, maka kemungkinan besar di sini pasiennya hipertrofi. Hipertrofi. Apakah ventricle atau nah ini yang beri apakah ventricle lebih jadi kotak ya. Ventricle atau atrium. Sama juga kalau RAD maka kita bisa ini adalah hipertrofi atau ventricle atau atrium. Itu adalah kita lihat dari aksisnya. Nah, satu. Nah, ini kadang ditanyakan ya di ini kan yang ditanyakan. Nah, apa yang terjadi pada saat ya saya hapus dulu ya. Apa yang terjadi pada saat ini berartinya kalau di sini, kalau hipertrofi di sini ini ya, jantungnya membesar. Kita tahu bahwa jantung itu ada yang namanya CTI, CTR, karena CTI. Nah, bentar, saya hapus dulu ini ya. CTR. Ah, ada yang namanya si, susah ngomong ini pakai itu. Ada yang namanya CTR ya. CTR itu CTR sama dengan kardio, kardio torakal rasio ya. Nah, kardio torakal rasio itu bagian dari perbandingan antara jantung dan rongga torak. Itu namanya si uh, CTR. Jadi perbandingannya berapa? Perbandingannya tidak boleh lebih dari 50%. 50%. Jadi kalau besar berarti kardiomegali ya. Kardiomegali ya bisa LAD, bisa RAD gitu ya. Nah, kemudian di sini ini dari gambar-gambarnya saja ya, dari kasus belum ke jawaban. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini ada nih ictus cordis bergeser ke kiri. Di sini ini nah ini ini gak ini mana? Nah, ini tulang dada ya, tulang dada. Nah, nah, ini adalah clavicula. Nah, mid clavicula
Di sini intercosta ICS kelima itu namanya Ictus Cordis di sini. ICS kelima. Nah, bergeser ke sebelah kiri artinya ke sini. Kalau dari sini ke sini bergeser artinya jantung itu membesar. Jadi gitu jantungnya. Jadi jantungnya membesar. Jadi di, dijelaskan iktusnya bergeser sebelah kiri artinya ini jantungnya membesar. Berarti kita sudah ada banyak data nih, ada banyak LAD, ada apa, ada CTR-nya naik, itu kemudian ada equalis bergeser. Kemudian jantung, edema dan lain sebagainya ya. Nah, kalau ini namanya distraksi tampak pasien gelisah. Itu hanya untuk mengecoh teman-teman semua ya, untuk mengecoh teman-teman semua. Jadi kalau misalnya kuncinya, jika pertanyaannya bukan pertanyaannya bukan masalah, maka kita harus mencari masalah terlebih dahulu. Di sini jelas tidak tidak mencari masalah. Jadi kita cari masalah. Jadi evaluasi itu mengacu kepada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya. Nah, ini kan ada dua kemungkinan masalahnya, gangguan kardiak output dan intoleransi aktivitas. Karena di sini tidak ada gangguan kardiak output tulisannya, walaupun ada secara keilmuannya, tapi tulisannya nggak ada. Tapi di sini ada intoleransi aktivitas. Karena ada intoleransi aktivitas, maka jawabannya adalah ini. Jawabannya adalah A. Ya, di sini lihat evaluasi aktivitas, aktivitas. Itu jawabannya. Baik, nomor dua. Nomor dua silakan. Nomor dua. Nomor dua adalah ini orang harusnya berganti dinas nih. Berganti dinas. Kemudian pasiennya serangan jantung. Tapi dia tidak pulang. Maka jawabannya adalah altruism. Altruism ya, altruism itu mengorbankan dirinya untuk orang lain. Altruism namanya. Kemudian nomor tiga, silakan. Oh ya, tadi lupa. Dalam di ini, di P3K Anda harus paham, terutama di D3 itu harus paham cara menentukan letak elektroda ya. Jangan lupa letak elektroda. Saya sudah mengirim e-booknya. Silakan kalau mudah-mudahan sudah dibaca ya. Ya mudah-mudahan sudah dibaca untuk elektroda. Aku masih menghubung ya, ada yang belum bisa masuk ya katanya. Termasuk juga warna-warna. Pernah keluar warna-warna ya. Sambil nomor tiga kita jalan. Sebentar. Kok orang-orang nggak masuk ya? Udah masuk ya? Siapa yang berteriak-teriak di grup? Ajani, Ajani ada dalam tuh Ajani. Sudah ada Ajani.
Oke, tadi siapa ya? Sudah ada di e-book ya. Di e-book sudah ada yang harus Anda baca tadi e-booknya adalah yang pertama ISNT itu dan yang kedua kumpulan rumus. Tolong dibaca itu untuk membantu Anda eh, memahami yang lainnya. Oke, kita lihat di sini. Nah, clubbing pinjer. Apa istilah clubbing pinjer apa? Clubbing pinjer itu jari ya, jari tabuh kayak gini nih. Jari tabuh ya. Pokoknya clubbing pinjer itu menunjukkan hipoksia kronis. Clubbing pinjer menunjukkan hipoksia kronis. Jadi kalau hipoksia kronis, pasiennya pasti clubbing pinjer. Nah, sianusi sentra dan skeda. Nah, ini berarti apa yang harus kita lakukan? Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Yang spesifik gitu ya. 3C, pemeriksaan EKG. Apa yang kita harapkan dari EKG? Ayo, apa kelihatan sianosis hipoksia ya? Apa kelihatan dari ronsen dada apa yang kelihatan nanti? Apa yang kelihatan dari ronsen dada? Apanya? Oh, kalau hipoksia nanti kaitannya dengan apa? Kalau dengan EKG, hipoksia memang kelihatan. Misalnya pada pasien ST depresi, hipoksia. Tapi kalau kabel pincer enggak, ya. Anda lebih cenderung ke lab, ya. Lab itu ya terlalu jauh ke AGD itu, ke laboratorium HB, kayak gitu aja. Kan HB-nya berapa, gitu kan. Anemia atau enggak, gitu kan. Ini orang kabel pinjer, ya. Hipoksia kronis. HB kalau ke enzim jantung belum ada kemana ya. Jadi ini lebih ke sini ya dilihatnya. Kemudian nomor ini nomor 14 silakan. 14 nomor 4. Nomor 4 coba perhatikan di sini ini. Nah, yang harus Anda pahami dari ini adalah nilai norma. Normanya berapa normanya? Anda harus tahu sekarang normanya berapa karena norma selalu ditanyakan normanya ya. Normanya selalu ditanyakan. Kalau interpretasi saya pikir enggak terlalu ini. Udah 3. Nah, nilai AGD ini kan pakai darah ya. Ini ngambilnya dari darah apa ini? Darah apa? Darah apa ngambilnya? Yo, ya Dani. Ya, ngambilnya dari darah arteri. Ya, ingat dari darah arteri.
Kenapa saya nanya? Karena pernah, jadi apa yang saya tanyakan itu pernah keluar di ujian P3K ya yang saya tanyakan. Kemudian ini nilai norma, saya sudah tadi mengatakan nilai normanya berapa ya. Silahkan dibaca ulang untuk nilai normanya ya. Oke, silahkan. Normanya berapa? Ini 7,25 normal enggak? 35 sampai, ayo. Sampai 7, berapa yuk? 7, nah di sini biasa kita menggunakan tic-tac-toe ya. Tic-tac-toe tuh gini. Ini norma. Ini pH ya. pH-nya adalah 7, saya tulis aja supaya ini. Supaya mana ya? 7,35, eh di sini tulisnya 7,45 sampai 7,35. Nah, ini dibalik ya. Kalau di sini kita dibalik. Namanya tic-tac-toe ya namanya. Ini norma, saya tulis norma ya supaya teman-teman paham ya. Nanti pertanyaannya kadang-kadang mudah-mudahan nggak ada sih. Tapi walaupun ada, kalau ada Anda sudah tahu jawabannya mau apa. Itu ya. Ini asidosis. Nah, di sini Anda boleh ditulis ya, ditulis supaya Anda paham ya. Bagi yang sudah, anggaplah mengulang masa lalu ya. Alkalosis, 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 alkalosis. Nah, ini pH. pH. Kemudian disimpannya dulu PCO2. PCO2. PCO2 itu tadi nilainya berapa? PCO2. PCO2 itu sama 3, dibalik juga. Oh, salah. Ini nggak dibalik, ini salah saya. Benar, 35, 45. Yang dibalik yang bawah. Yang ini yang dibalik. Berapa? 345 ya, 45 sampai 35 itu dibalik, yang PCO2 itu dibalik. Kemudian HCO3, siapa yang tahu HCO3 berapa? HCO3. Nah, HCO3 di bawah. Normalnya ya, berarti berapa HCO3 normalnya? 22 sampai 28. Oke. 22 sampai 28. Nah, itu ini harus hafal mati ya, apa hafal mati. Hafal mati benar-benar coba dipahami, dipahami pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, kita lihat di sini 7,25 itu di atas atau di bawah? Di atas, di bawah norma. Ini kan norma nih. Kita sudah tahu nih norma nih. Berarti di bawah norma ya, di bawah norma. Jadi gini, bawah norma satu tandain. Kemudian
HCO3. HCO3 di atas norma atau di bawah? Di atas ya, di atas. Kemudian HCO apa? HCO2 35 di sini. Kalau begini gimana ini ceritanya? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Ini kalau jawaban seperti ini yang salah apa kira-kira? Yang salah. Yang salah soalnya yang salah. Yang salah soal. Baik, kita perbaiki soalnya ya. Yang salah soal. Nah, misal, misal di sini eh kita buatkan soalnya di soal baru di sini. Soal baru di sini nih. Eh, susah. Kenapa jadi gini ya? Nah, pH-nya misalnya tadi ya 7,25. 25. Kemudian PCO2-nya PCO2-nya misalnya 46, 47 misalnya. Kemudian HCO3-nya HCO3-nya 26 misalnya. Nah, kita tinggal masukkan. Ini kalau seperti ini kita tinggal dimasukkan di sini. Di sini masuk 7 komandonya di sini. Kemudian 47 kan udah pasti di sini kan. 47. Ini 26 pasti normal di sini kan. Normal posisinya. Kalau pH bersatunya ini kan bersatunya pH bersatu dengan PCO2, pH dengan bersatu dengan PCO2, maka di sini namanya respiratorik ya, respiratorik satu. Kalau pH bersatu dengan PCO2. Tapi kalau misalnya di soalnya misalnya di sininya jadi katakanlah 16, kemudian di sininya 35 misalkan, 35 misalnya, berarti kan yang bersatunya 35 kan di sini, 35 kan di sini nih, di sini gitu kan 35 normal. Kemudian ini pindah ke sini kan, pindah. Kalau seperti ini namanya metabolik. Jadi kalau dengan CO2 itu adalah eh, respiratorik, kalau dengan HCO3 metabolik. Sama di sini juga, tergantung di sini asam atau basa. Kalau misalnya lebih dari 45 berarti alkalosis respiratorik kalau di sini. Kalau di sini alkalosis metabolik. Kita tidak sampai ke terkompensasi sebagian, terkompensasi penuh. Kita di T3 nggak sampai sana ya. Jadi di asidosis ini yang tidak Anda apa adalah nilai normal. Anda harus bisa asidosis respiratorik metabolik dan alkalosis respiratorik dan metabolik. Itu yang harus Anda pahami. Sampai di sini, sampai di sini paham? Sampai di sini boleh, karena kita keuntungan menggunakan Zoom, kita bisa kalau nggak ngerti Anda bisa boleh bertanya. Kalau nggak Anda harus paham. Beda dengan kalau Anda menggunakan video, saya enak video misalnya. Lebih nyaman video sebenarnya bagi saya, gitu ya. Tapi nggak nyaman bagi Anda. Kemudian, oke kan udah paham, oke. Yang lain paham? Seorang lagi, kalau seorang lagi paham, kita lanjut. Penjelasan belum, belum kemana-mana kita, belum kemana-mana kita. Baik, kemudian nomor masih di sini, urin 500 cc. Normalnya urin berapa per kilogram berat badan dengan usia dewasa? Berapa normalnya? Silakan.
Urin, kadang ditanyakan juga urinnya, urin di sini ya urinnya. Urin itu 0,5 sampai 1 mililiter mililiter per kgbb per jam. Itu urin. Ini satuannya ya urin nih di sini. Ditulis jangan lupa ya. Tulis 1 kilo 0,5 sampai 1 mililiter kilogram berat badan per jam. Jadi kalau di sini kita lihat di sini berapa jam BB-nya berapa BB-nya? BB-nya 65. 65. Katakan berarti maksimalnya dia dalam 1 jam 65 mili urinnya. Minimalnya berarti setengahnya 32,5 ya setengahnya per jam ya per jamnya. Berarti nanti kan Anda kan menghitung biasanya 8 jam kan? 8 kali harusnya 8 kali 65 atau 8 kali 32,25 gitu ya. Jadi kalau ditanya berapa urin yang keluar normalnya berapa. Nah dari sana kita bisa menentukan apakah pasiennya oliguri atau poliuri. Kalau ini 500 masuknya ke oliguri ya. Ya oliguri itu yang selanjutnya. Kemudian di sini ada moon pace. Moon pace adalah tanda pasien kelebihan cairan. Jadi di wajahnya eh, atau menunjukkan banyaknya cairan ya. Silakan. Bentar ya. Ini teman-teman ada teman yang pusing. Nah ini moon pace ya. Kemudian apakah tindakan perawatan berat? Di sini uriumnya tinggi, uriumnya tinggi. Jadi, nah berarti apa? Monitoring intake output jawabannya. Monitoring intake output. Nah, kemudian apa yang harus Anda paham? Ini amonia, udah jelas. Ini pasiennya adalah muntis dan gagal ginjal ya. Dari mana taunya? Uri- Urium, kemudian kalau suhunya nggak masalah ya. Urium. Ininya oliguri ya. Ini pasien gagal ginjal ya. Kemudian nomor 5, silahkan nomor 5. Silahkan nomor 5. Nomor 5 kita lihat di sini yang ditanyakan adalah tindakan. Nah, tindakan keperawatan. Kita lihat dulu masalahnya apa, masalahnya. Masalahnya apa? Di sini IMT 15. IMT 15 artinya apa nih? IMT 15 artinya kurus. Pasiennya kurus. Berarti kalau kurus itu berarti pasiennya mengalami kurang nutrisi ya. Pasiennya mengalami kurang nutrisi ya, kurang nutrisi. Kemudian HB-nya juga turun ya, HB-nya turun.
Keganasan berarti yang kita lakukan adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan nutrisinya ya. Nutrisi berarti ini jawabannya ya. Nomor 6, nomor 6, nomor 6. Silakan. Nomor 6 sudah jelas ini ya. Ini kadang-kadang yang menjadi ini juga kadang-kadang jadi masalah juga. SGOT, SGPT itu yang selalu Anda pikirkan pasti ada kerusakan hati ya. Selalu ada kerusakan hati. Padahal sebenarnya SGOT, SGPT itu adalah enzim otot ya, enzim otot. Jadi kalau misalnya ada otot yang rusak, maka dengan sendirinya akan keluar SGOT, SGPT. Ada yang tahu singkatan apa SGOT? SGOT apa? Bukan sego tempe, bukan. SGOT, ada yang tahu? Karena dulu pernah ada soal BCG. Apa yang dimaksud dengan G itu? Pernah ditanya itu di P3K itu, D3. BCG, G-nya itu apa? Guarin ya. Kalau SGOT apa SGOT? Serum, glutamik, oksaloacetatransaminase. Kalau yang SGPT, SGPT, ayo serum glutamik fosfat transaminase ya. Jadi segitu aja. Nah, jangan sampai lupa ya. Nah, ini adalah otot. Jadi pada pasien-pasien dengan jantung juga, coba Anda cek ya. Pasien jantung juga selalu ada kenaikan SGOT, SGPT. Atau pasien trauma juga ada kenaikan SGOT, SGPT. Cuman memang tidak sehebat di enzim hati. Punya kalau sudah bilirubin, nah udah albumin juga sama di hati kan ininya. Nah, eh dengan kalau muntah ya, data pasien lemas dan makan 2 sendok kuning, sekera ikterik. Nah, berarti apa yang kita pikirkan. Kemudian 2,5 itu albumin normal enggak? 2,5. Albumin 2,5 normal enggak? Albumin 0,5. Silakan normal enggak itu albumin? Albumin, hipo rendah. Kalau hipo berarti apa artinya? Hipo artinya apa?
Kalau hipo ya hipo katanya katamu itu. Ya hipo gitu ya. Ya iyalah rendah hipo itu. Kalau hiper ya tinggi. Nah, hipo artinya pasiennya kekurangan nutrisi, pasiennya ya berarti. Nah ini udah jawabnya ini ya. Nah, kenapa tidak dikasih lemak? Mana lemak? Karena lemak itu di hati ininya, apa sementara hatinya sedang bermasalah. Nah, hipoalbuminemia ini menunjukkan nutrisi kronis. Nah, kalau Anda menemukan luka, ini kan luka biasanya kayak gini ya, luka ya. Luka, nah luka setelah 7 hari ternyata dia tidak nyambung, masih tetap lukanya gitu. Masih luka seperti ini. Namanya apa itu kalau luka tidak nyambung namanya apa? Namanya apa? Luka tidak nyambung namanya apa? Namanya defisiensi. Nah, defisiensi adalah disebabkan karena pasiennya malnutrisi. Tandanya adalah dia kurang albumin. Nah, contoh misalnya pasien dengan se- seksio sesar, dia tidak nyambung jahitannya nih, karena dia hipoalbuminemia ya hipoalbuminemia. Nah, karena hipoalbuminemia, maka dia harus kita kasih telur yang banyak, telur yang banyak ya. Telur yang banyak berapa kira-kira? Telur yang banyak. Telur ya, bukan telur telur biasa, tapi telur telur ayam gitu ya, telur ayam bukan telur puyuh, bukan. Berapa kira-kira? Dikasih putihnya ya, dikasih putih telurnya ya, dikasih putih telurnya. Nah, dikasih putih namanya defisiensi. Biasa dikasih 10, nah 10. Ini bayangin 10 tuh ya. Tapi kalau sekarang ada namanya ikan gabus ya, gabus, ikan apa belut itu. Tapi kan dulu kalau dulu ada kepercayaan bahwa kalau orang habis melahirkan nggak boleh makan yang amis-amis itu kan nggak boleh. Nah, di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada pemeriksaan fisik nih, ikterik nih. Ikterik kita lihatnya di mana? Lihatnya ikterik lihatnya di mana? Ikterik lihatnya di mana? Yo, ikterik lihatnya di mana? Ya, ikterik di mana? Lihatnya. Itu bukan bilirubin. Apa ikterik? Nah, ya di mata. Namanya apa? Nah, kadang-kadang ditanya gini. Di Nah, ada bagian mata. Kalau kita netesin obat ini mata bola mata. Netesin obat itu kita di mana netesin obat? Netesin obat ini bola mata ini ininya
Palpebra ini bulbi. Nah, Anda tahu kan bedanya palpebra dan bulbi. Ini palpebra yang ini kan di bawah. Ini bulbi. Nah, kita netes obat kan di sini. Gak boleh di sini langsung ke bulbi. Ya, iya, sklera itu ada dua. Ada sklera di bagian palpebra dan ada sklera di bagian bulbi. Bulbi itu bola matanya, yang sklera adalah di sini, gitu ya. Ini. Nah, ditanyakannya, ditanyakannya, netes obat tetes di mana? Nah, biasanya gitu ditanyainnya. Ya kan? Oke. Hmm. Ya, ini ribut dengan orang ini tuh ada orang nanya apa? Dia si ribut aja. Silakan ya. Jadi ini kenapa saya menggunakan Zoom? Karena ya kayak gini, saya tidak bisa menjelaskan sesuatu yang di luar yang ada di aplikasi nggak bisa. FR atau soal-soal yang pernah ditanyakan tuh nggak bisa dijelaskan kalau di aplikasi. Jadi saya harus menjelasin satu persatu supaya Anda lebih paham gitu ya. Kalau hanya menjelaskan di aplikasi ya terbatas. Video misalnya itu terbatas banget gitu kan. Jadi kalau dengan Zoom itu saya dibikin Anda itu dibikin paham gitu ya. Jadi tidak menghafal soal tapi Anda memahami konsep gitu ya. Silakan. Ini yang saya tanyakan tadi perbedaan palpebra dengan bulbi itu pernah keluar di P3K. Makanya saya tanyain, kita udah berapa menit kita baru 6 soal gitu ya. Kenapa? Karena kita apa yang pernah ditanyakan di tahun sebelumnya kita tanyakan lagi supaya jangan sampai nanti pas ada pertanyaan yang sama kita tidak bisa menjawab. Ya, kalau hanya menggunakan ini loh jawabannya ini penjelasan ini, Anda nggak akan berkembang ya. Jadi yang mau ikutan silakan sabar karena saya targetnya bukan Anda menghafal soal, tapi bagaimana Anda mampu memahami konsep. Jadi soal kalau memahami konsep, soal apapun Anda akan bisa jawab. Ya. Jadi jangan sekali-kali, saya ingetin jangan sekali-kali menghafal soal, tapi pahami konsepnya. Ya. Sekarang nomor 7, silakan nomor 7. Silakan nomor 7. Nah, perhatikan di sini yang ditanyakan adalah masalah keperawatan utama. Nah, jadi membaca soal itu yang pertama kita cari pertanyaannya. Kenapa? Karena kalau kita membaca dari atas ke bawah, ini membaca ke sini tuh 20 detik. 20 detik. Kemudian baca ke sini. Kemudian baca lagi karena Anda belum paham. Tapi kalau Anda baca dari apa masalahnya, berarti kita tinggal mencari masalahnya. Contoh di sini, yang kita tanyakan adalah apa masalah keperawatan utama pada kasus tersebut. Nah, kita lihat di sini, ingat saya selalu mengatakan 90% keluhan utama, keluhan utama menjadi masalah utama. Keluhan utama 90%
Keluhan utama menjadi masalah utama. Di sini keluhan utamanya apa? Keluhan utamanya tiba-tiba tangan, kaki, dan ke anak kaki apa sih? Tangan dan kaki kanan tidak bisa digerakkan. Berarti kan pasiennya kalau istilah ininya kan berarti hemiparese gitu ya. Nah, kita lihat juga tensinya tinggi dan lain sebagainya. Berarti pasiennya mengalami stroke lah ya. Karena tanda-tandanya juga di sini sudah ada. Pasiennya disabil, tidak simetris, tidak jelas bicara, tidak jelas bicara disatmia itu ya. Kemudian penglihatan kabur, disfagia, susah menelan ya. Di sini juga tensinya tinggi. Nah, apa yang kita pikirkan? Ini kuncinya di sini, kuncinya. Kuncinya di sini. Ini gini, saya tuliskan. Jika pasiennya mengalami, ini supaya ada cepat ya, jika pasiennya mengalami penurunan, penurunan kesadaran, satu ya. Nah, kenapa dia nggak mau ya? Kemudian katakanlah dari GCS turun supaya sama ya. Mau digedein susah. Penurunan kesadaran, kemudian GCS-nya, GCS turun, ya GCS-nya turun. Apakah bisa disebabkan oleh trauma atau pecah pembuluh darah, misalkan PIC misalkan ya. Atau pecah pembuluh darah di kepala ya, pecah pembuluh itu kan bisa macam-macam oleh trauma atau kena tekanan. Nah, kalau seperti ini, kalau ada masalah seperti, kalau Anda menemukan data seperti ini, maka utamakan cari masalah keperawatannya itu adalah yang gangguan gangguan perfusi cerebral. Gangguan perfusi cerebral itu sudah secara umum mungkin 99% benar gitu ya. Jadi Jadi kalau di sini berarti jawabannya kan udah jelas di sini adalah D jawabannya. Tapi kan pada saat kita membaca seperti ini kita sudah bisa melihat apakah masalah kepala utamanya, kita lihat di datanya keluhannya apa. Pasiennya keluhan seperti ini, maka dengan keluhan seperti ini maka ini pasiennya menjadi gangguan perfusi cerebral. Jadi akan cepat. Jadi Anda tidak, nah misalnya Anda tidak akan terjebak dengan penglihatan kabur. Kalau nggak kabur kan di sini jawabannya. Disfagia, mobilitas fisik tidak bisa bergerak, mobilitas fisik enggak. Kemudian kelebihan volume cairan dan lain sebagainya. Ini mungkin tensinya yang turun, apa yang tinggi. Itu tidak akan terjebak dengan itu. Jadi kita dengan menggunakan kata kunci kita bisa cepat menentukan bahwa kalau ada penurunan kesadaran atau penurunan GCS, ada kelainan di sistem secara pusat, maka itu yang harus kita utamakan adalah gangguan perfusi jaringan cerebral. Ingat jaringan cerebral ya, bukan jaringan perifer, beda ya. Jaringan cerebral. Oke, nomor 8, silakan. Nomor 8. Di sini banyak kasus yang bisa disoroti. Nomor 8. Nomor 8, eh, NGT. NGT, cara pasang NGT harus bisa. Cara pasang NGT pada pasien sadar dengan pasien tidak sadar itu harus bisa. Pasien sadar bagaimana, pasien tidak sadar bagaimana langkah-langkahnya. Nah, di sini dijelaskan juga di sini nih. Di ruang penyakit saraf dengan penurunan kesadaran. Raccoon eyes. Raccoon eyes berarti kalau ada raccoon eye, mata seperti mata rakun itu ya, berarti pasiennya mengalami resiko fraktur servikal ya, basis tengah tengkorak gitu ya, dasar tengkorak. Kemudian di sini ada retraksi dinding dada. Retraksi dinding dada dan cuping hidung menunjukkan pola napas. Nah,
Kemudian otot bantu napas juga sama, itu menunjukkan pola napas. Jadi ada dua, yang pertama adalah penurunan kesadaran, yang kedua adalah retraksi dinding dada, cuping hidung, dan menggunakan alat bantu napas, gitu ya. Nah, di sini napasnya juga tinggi. Yang jadi permasalahan apa yang jadi masalahnya? Mana dulu ini ya. Apakah ke mana tadi? Oh, itu nggak ada. Mana dulu? Kalau di sini kan menunjukkan penurunan kesadaran tadi sudah gangguan perfusi cerebral ya. Tapi di sini tidak ada gangguan perfusi cerebral, berarti masuknya ke sini. Apakah tidur? Nah, maksudnya ke sini maksudnya. Pola dari mana? Efraksi, cuping hidung, otot bantu. Sudah jelas pola ya, pola napas. Begitu. Kemudian nomor 9. Silakan nomor 9. Nomor 9, ingat baca dulu, ini dulu baca, kemudian ditanyakannya intervensi. Berarti kalau intervensi kita nyari dulu masalahnya apa. Nah, gitu supaya cepat. Di sini dijelaskan intervensi, kemudian masalahnya keluhan luka di kaki, berarti gangguan integritas jaringan. Berarti tindakannya adalah ini dong, merawat luka. Jadi kita menyamakan antara eh, apa intervensi keperawatannya dengan masalah utama. Apalagi yang harus Anda kuasai dari perawatan luka dari FR. FR itu dari ujian tahun sebelumnya itu keluar dari mulai pengkajian nih, pengkajian kekuningan berarti artinya apa kekuningan? Kekuningan berarti ini isinya nanah ya atau slow slow ya kekuningan. Nah, berarti bau khas, tampak kurus, nafsu IMT 20. Artinya apa IMT 20? IMT 20. Nutrisinya gimana nutrisinya? Bagus nggak? Nutrisinya cari norma IMT-nya berapa nilai normalnya. Mengatakan sering pusing dan lain sebagainya. Nah, berarti di bawah ya. Berarti tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah ya. IMT 20. 18 sama 23 kan ya. Nah, ini bau khas dan lain sebagainya. Nah, kita tinggal sudah lihat perhatikan di sini, perhatikan di sini. Cara cepatnya begini, cara cepatnya. Yang ditanyakan ini intervensi. Kondisinya luka, ya luka. Berarti langsung di sini. Itu. Jadi itu cara cara cepatnya seperti itu. Coba sekarang kita gunakan cara nomor 10 dengan cara cepat. Kenapa? Soal itu didesain 54 detik per soal. Anda harus bisa 20 detik per soal. Gimana caranya? Caranya ya diajarin. Lihat di sini. Kalau skala 6, maka Anda langsung aja cari nyeri. Kalau skala 6, cari langsung aja kamu cari nyeri. Kecuali, ini ada pengecualian. Kecuali kalau ada pasiennya snoring. Pasiennya gagling. Nah, berarti itu bersihan jalan napas dulu yang diutamakan. Karena awalnya dari ABC, airway, breathing, circulation. Itu diutamakannya seperti itu ya. Nah, baik. Ada yang sudah benar 10 sampai di sini walaupun skalanya tinggi. Ya, jadi gini, walaupun skalanya tinggi, misalkan 6 misalnya, tapi kalau napasnya hilang gimana? Kita ngurusin nyerinya. Nyerinya tertangani.
Kenapa? Pasiennya mati gitu. Ya kan? Pasiennya mati ya. Silakan ada yang sudah benar berapa dari 10 ya. Benar berapa dari 10? Benar berapa? Yang baru gabung ya nggak? Oh, benar 9. Benar 9, benar 8, benar 7. Yang baru gabung benar berapa? Benar satu ya nggak apa-apa. Kalau gabungnya satu ya satu ya bagus. Ingat kemarin sudah saya katakan berapa persen Anda harus benar? Karena di CPN, di P3K itu tidak ada istilah saya tidak akan menggunakan. Kamu harus masuk passing grid. Passing grid itu sudah dikatakan kemarin sama saya apa? Passing grid itu hanya cocok untuk kamu bisa untuk menjadi ASN passing grade itu. Tapi untuk menjadi ASN, kamu harus menjadi yang terbaik, bukan hanya melewati passing grade. Kemarin kan dijelasin seperti itu hari pertama kemarin. Baik, nom yang belum 85% tolong bergerak ya. Bergerak, bergerak. Baik, nomor 11. Kusmaul. Itu adalah bola napas. Kusmaul dengan biot bedanya apa? Kusmaul dengan biot bedanya apa? Yang ada henti napasnya adalah kusmaul ya. Ini pola napas. Ini ini. Oh, oh. AGD-nya apa AGD-nya? Tadi sudah dijelasin AGD-nya. Oh, AGD-nya apa? Asidosis metabolik. Asidosis metabolik ya. Asidosis metabolik. Sudah? Setuju asidosis metabolik? AGD-nya? Setuju? Asidosis metabolik benar. Ada yang belum bisa? Ada yang belum bisa? Setuju. Nah, kemudian di sini saturasi, saturasi 90. Target saturasinya berapa target saturasinya? Harusnya berapa saturasi normal itu? Pasien dikatakan stabil apabila saturasinya berapa? Waduh, 9, enggak 9. Saturasi dianggap stabil lebih dari 94, lebih dari 94 tuh ya. Artinya 95 ke atas gitu, sampai 98. Itu targetnya. Yang bagus ya 99, ya 99 atau 100 yang bagus. Jadi di sini pasien menunjukkan saturasinya kurang, kemudian dia mengalami acidosis metabolik, maka tindakan kemudian napasnya pun kusmaul ya, kusmaul. Kemudian yang lainnya mungkin ini pasiennya mengalami ketoasidosis ya, ketoasidosis ya, ketoasidosis pasiennya dari gula ya, ini gula nih. Ini ada gulanya tinggi, nah ini benar ketok, berarti pasiennya oksigen nih yang harus ditambahkan. Itu. Begitu. Di atas 94 ya, bukan di atas 9. Beda kan? Ya Kak Kartika, beda kan? Di atas 94 dengan di atas 95 kan beda. Di atas 94. Atau 95 sampai 98 gitu aja targetnya. Gitu. Nah, kemudian nomor coffee relative time 3 detik. Artinya apa? Memanjang ya, memanjang, memanjang. Kemudian nomor 12. 12. Silakan nomor 12. Apa tindakan prioritas pada kasus tersebut? Kita lihat lihat dulu.
Ingat, penanganan trauma itu adalah ABC, airway, breathing, circulation. Circulation. Tadi kan kalau bedah patah tulang tadi pagi. Saat pengkajian, pasien tampak meringis, perdarahan sudah berhenti, luka sudah tertutup, pasien sudah dibide dengan 8 ikatan deformitas. Nah, biasanya juga, nah di sini, biasanya apa soal lainnya? Biasanya tanda prakter ditanya. Misalnya gini, tanda palpasi. Dan palpasi pada prakter adalah, nah, palpasi pada prakter apa? Kalau deformitas kan bisa kelihatan. Ya, kelihatan deformitas itu. Berarti yang gravitasi. Itu yang gravitasi. 8 ikatan sudah benar. 8 ikatan tuh sudah benar. Berarti dari dada tuh sampai dengan ujung kaki. Frakturnya itu sudah benar. Ikatannya udah 8 sudah benar. Standarnya 8. Yang jadi permasalahan di sini apa? Yuk, masalah apa? Ya, tindakan imobilisasi itu yang kunci kata-kata kunci dari penanganan fraktur. Imobilisasi duluannya itu yang pertama. Tapi kan ini sudah di rumah sakit ya imobilisasi. Nah, berarti tetap saja kita melakukan istirahatkan jalur yang patah. Gak mungkin itu dikasih 2 jalur. Kenapa? Karena pasti sudah. Karena juga eh, perdarahan sudah berhenti, luka sudah ditutup, tidak ada masalah dengan, nah, berarti didiamkan, berarti diimobilisasi. Jawabannya adalah benar D. Nomor 13, silakan. Perhatikan tindakan mandiri. Pertanyaannya. Nah, lihat di sini mandiri. Di sini ada mandiri, kemudian berdak. Masalahnya apa di sini masalahnya? Masalahnya berarti bersihan jalan napas. Bersihan jalan napas itu apa yang kita lakukan? Atau minimal pernapasan lah gitu kan di sini. Ada retraksi dan lain sebagainya di asma. Berarti jawabannya adalah ini. Nah, nomor 14 silakan. Peningkatan JVP walaupun JVP tidak terlalu ini ya sekarang. Tapi kita datanya ada di sini bengkak. Berarti caranya adalah sini. Kita tidak terlalu lama ya masalahnya lihat, kemudian keluhannya dilihat, kita cari masalahnya gitu ya. Jadi nggak lama, jadi kita tidak baca dari sini ke sini gitu, nggak ya. Kita habis waktu kita. Cepet banget ya. Oh ya, Mas apa baru gabung ya. Sorry, sorry. Jadi gini Mas apa? Eh 90%, 90% masalah itu mengacu kepada keluhan. Jadi kalau Mas Apa lihat ada bengkak, bengkak itu pasti cairan, Mas, ya kan? Maka kita langsung pilih cairan. Itu cara cepatnya, Mas. Cara cepatnya. Nah, cara lambatnya gimana? Baca aja semuanya. Baca semuanya. Hemodialisa pasti cairan. JVP meningkat pasti cairan, ya kan? Nah, kita bisa langsung sini ke sini. Cara cepatnya seperti itu. Kenapa? Karena di ujian Anda hanya punya waktu 54 detik ya. 120 menit, 120 menit dengan 130 soal. Anda punya 54 detik. Gitu ya.
Jadi kalau misalnya terlalu lama, udah lewat itu Anda nggak akan keburu ngisi manajerial, ngisi sosiokultural, nggak akan keburu itu kalau lama. Nah, mungkin nanti ada kata kunci, mungkin nanti saya share dulu kata kuncinya ya. Jadi kalau begini, begini, kalau begini, begini, itu nanti saya share supaya Anda bisa cepat ngerjain. Rasanya sudah dikasih ya, yang udah lama-lama belum? Oke, nomor 15. 15. 15 silakan. Ini akan sering keluar, kateter sering keluar, perawatan luka sering keluar, oksigen sering keluar, itu di D3. SOP-nya tolong dipahami, kemudian berkas SOP sudah saya kirim ya kemarin ya, sebagian. Jawabannya ada yang B, ada yang C, ada yang B dan C. Nah, di sini penampung di penampung ya, penampung berarti kita bisa ini apa sih? Oh, menarik jarumnya sambil mendorong kata termasuk ini. Jawabannya. Oke, nomor 15 sering keluar. Silakan dihitung dulu. Saya kasih rumus Baxter, Baxter, Baxter. Rumus Baxter. Nah, oh di sini. Baxter ya. Rumus 4 kali BB kali LB. Nah, ini rumusnya ya. Kita lihat setengah dada, setengah perut. Berarti 9 ya. 9. Berarti kita tinggal ngitung aja tinggal. 4 kali BB kali LB. Berarti tinggal 4 kali 9 kali 70. 70. Berapa berapa teman-teman? Eh, 70 berapa jadinya? 16A. 16A. Jawabnya ini. Nah, di pemberian di pemberian di pemberian cairan resusitasi ini dibagi dua, ini dibagi dua ya. Susah. Nah, 50% artinya 1000 berapa? 1300 ya. 1300, 1300 berapa? 1260, 1620 itu diberikan 8 jam dan 50% juga sisanya 16 jam. 16 jam. Katakanlah, katakanlah sekarang supaya gampang kita ngitungnya ya, supaya gampang karena kita lagi belajar. Katakanlah kebutuhan cairannya itu dalam 24 jam adalah 2000 kebutuhan cairannya. Berarti 8 jam itu berapa? 1000, ya kan? 1000. Supaya cepat, Anda menggunakan rumuskan dulu untuk menghitungkan tetesan infus. Rumuskan dulu yang mana? Yang ini nih. Saya tuliskan bagi yang belum. Jumlah cairan, wis. Jumlah cairan bagi 500 kali 7 kali 24 bagi lama. Nah, silakan dihitung. Nah, kita tinggal masukkan di sini kan 1000 nih. Kalau dibagi dua kan 1000, ya kan? Jadi
1000 kan kalau masuk ini kan 1000 dibagi 500 kan 2 kali 7 kali 8 dibagi 24 dibagi 8 3 ya 3. Jadi ini ke sini kan 21 nih. 21 berarti 4 2 itu hitungnya. Supaya cepat itu ngitungnya seperti itu. Jadi pakai rumus ini. Coba hitung pakai rumus biasa. Sudah menghitung pakai rumus biasa ya? Silahkan coba dihitung. Bagaimana yang 20 yang 16 jam? 16 jam kita tinggal bagi dua lagi. Berarti kita tadi 42 berarti yang 16 jam itu tinggal 21 tetes per menit. Gitu. Cepet itu kan hitungnya seperti itu. Ya bagi yang baru gabung ditulis aja dulu nanti juga paham. Nanti sudah saya tuliskan kok di materi ya. Anda tinggal ngecek di materinya. Di ebook sudah saya tuliskan. Nanti ebook yang mana nanti ditunjukin di grup ya. Jadi grup ditunjukin. Silahkan dibaca. Baik, kita sudah 1 jam lebih. 1 jam seperempat ya. Hanya bisa 16 nomor dari berapa nomor? 16 nomor dari, wah banyak woi. 49. Nah, berarti besok, besok pukul, besok Rabu ya. Besok insya Allah pukul 4 kita langsung ke Zoom-nya. Jadi tidak ngerjain, langsung Zoom. Nanti kita langsung nomor 17. Anda kerjakan dulu nomor 17 sampai bisa. Sampai dengan nomor 49. Nanti kita samakan. Kalau ada pertanyaan, Anda bisa langsung bertanya. Ya, langsung bertanya supaya kita sama-sama paham. Jadi di Kanduru itu tidak hanya bahas soal, selesai, bahas enggak. Kita justru yang ingin kita lakukan adalah bagaimana Anda lebih paham sehingga soal apapun Anda bisa jawab gitu. Kalau Anda menghafal soal saja, hanya soal itu yang Anda bisa kerjakan. Sementara kalau nanti sedikit aja dirubah soalnya, Anda nggak paham konsepnya, itu Anda akan lolos itu soalnya nggak akan ngerti gitu ya. Jadi memang ada usaha yang lebih di Kenduri itu ya. Kata kunci oke nanti saya share ya. Ya, ya kata kunci yang mana bentar. Saya tunjukin dulu supaya Anda paham maksud kata kunci yang mana. Bentar. Edisi. Mana. Ah, ini kata kunci yang ini. Ma- ini. Kalau Anda mau juga Bu, saya kasih kok ini. Nah, ini. Kelihatan ya? Nih, kelihatan? Sudah kelihatan? Contoh misalnya di sini kata kuncinya, kata kunci nyeri. Nyeri, masalah nyeri kita ambil apabila skalanya lebih dari 5, lebih dari 5 ya. Soal ada di grup, soal nanti ada di grup, masih ada di grup nanti saya yang sudah saya coret-coret juga saya kirim. Sini bersihan jalan napas, apa kata kuncinya? Ini batuk tidak efektif, bronhis, putum, berarti bersihan jalan napas. Harga direndah gini, perkusi cerebral, penurunan kesadaran, hemiparesis, dan apasia. Nah ini gitu. Jadi pola napas begitu. Nah ini banyak 146. Anda yakin mau baca? Saya nggak yakin Anda baca. Nah, saya buat dulu ininya dulu di sini. Nah, di sini. Nah, sudah saya share kata kunci ya. Kata kuncinya sudah saya share. Kemudian kalau Anda mau baca, saya pun ngasih ya.
Oke, itu sudah. Kemudian sebentar ini akan saya dicek lagi. Oke. Berarti sampai di sini ya teman-teman. Nanti rekamannya akan saya siapkan. Nanti teman-teman yang baru gabung bisa lihat rekamannya. Nanti saya juga diedit dulu supaya tidak terlalu panjang ya, terlalu panjang. Terima kasih untuk pagi ini. Besok jangan lupa masih pukul 4. Insya Allah pukul 4 langsung pembahasan. Tapi bagi yang belum mengerjakan, tolong soalnya dikerjakan lagi. Nanti saya share ulang soalnya. Terima kasih teman-teman untuk pagi ini, sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.